Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan meletakkan kecintaan manusia kepada dirinya. Yani orang yang suka beramal, yang amalannya dilandasi dengan ilmu, maka dia akan dicintai oleh manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi ini dikenal seperti yang kita telah bacakan biografi beliau, ya. Beliau dalam masalah ilmu tidak main-main, serius beliau di dalam masalah ilmu, dan itu sudah nampak dari masa kecil beliau. Imam Nawawi ini saking sibuknya dengan ilmu, Pak, beliau sampai makan itu dijamak, yakni beliau makan sekali saja dalam sehari dan semalam, dijamak makannya. Kenapa begitu? Ya karena saking sibuk dengan ilmu agama ini. Beliau mengajar, beliau menulis, mengarang. Makanya disebutkan oleh para ulama, Imam Nawawi itu mulai menulis karangan, mulai menulis buku tatkala umur beliau berusia 30 tahun. Imam Nawawi mulai menulis itu umurnya 30 tahun. Nah, Imam Nawawi kan meninggal genap umurnya 45 tahun. Beliau meninggal masih di usia muda itu. Jadi waktu beliau menulis buku dalam 15 tahun, dan beliau telah menghasilkan karya tulis yang sangat banyak, Imam Nawawi ini. Nah, inilah yang kita sebutkan kemarin, menunjukkan betapa berkahnya ilmu beliau ini. Makanya dibaca oleh kaum muslimin. Walaupun Imam Nawawi sudah meninggal 800 tahun yang lalu, 8 abad yang lalu, tetapi kitab-kitab beliau, buku-buku karangan beliau masih dibaca dan diajarkan, didengarkan oleh kaum muslimin sampai pada masa kita ini. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan betapa berkahnya waktu beliau itu. Dan layaknya seorang ulama, beliau juga punya guru-guru yang merupakan alim ulama besar. Salah satu contoh guru beliau bernama Imam Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Ini beliau belajar darinya ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Juga guru beliau Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad al-Maqdisi, Salah ibnul Hasan al-Irbili, thumma al-Halabi. Nah, dari guru-guru ini beliau belajar ilmu fikih. Kemudian kalau dalam bidang hadis, Imam Nawawi belajar kepada seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Salim bin Yahya al-Ambari. Juga di antara guru beliau Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Ansari. Nah, ini dalam bidang hadis, nuntut ilmu sama imam-imam tadi. Kalau dalam ilmu nahwu dan bahasa, Imam Nawawi belajar kepada seorang syekh, kepada seorang alim ulama yang bernama Ahmad bin Salim al-Misri. Ini guru-guru beliau. Memang kalau kita lihat guru-guru beliau tidak setenar Imam Nawawi sendiri. Justru muridnya Imam Nawawi ini yang lebih terkenal, ya kan? Kalau guru-guru beliau mungkin kita belum sempat atau belum pernah dengar namanya. Tapi cukuplah menunjukkan keutamaan mereka. Mereka mampu memunculkan murid sekaliber Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, seorang guru itu kan dikenal keutamaannya dari murid-muridnya. Nah, kita bisa tahu keutamaan gurunya Imam Nawawi dari Imam Nawawi sendiri rahimahullahu ta'ala. Sama ketika kita tahu keutamaan dan kemuliaan sahabat Nabi, yang mereka ini orang yang paling mulia,
masa mereka masa yang terbaik, sebab mereka adalah murid langsungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kata ulama, andaikan Nabi tidak punya mukjizat apa-apa selain muridnya ini, yaitu para sahabat, maka cukuplah itu menunjukkan akan kemuliaannya Nabi dan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para sahabat orang-orang yang mulia, sebab gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian Imam Nawawi juga melahirkan murid-murid yang juga menjadi alim ulama. Di antara muridnya Imam Nawawi seperti Imam Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari, juga di antaranya Ahmad ibnul Farah Al-Ishbili, Muhammad ibnu Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah, juga di antaranya Imam Alauddin Ali ibnu Ibrahim yang dikenal dengan Imam Ibnul Attar. Ini yang lebih terkenal, ini Imam Ibnul Attar. Beliau rahimahullahu ta'ala senantiasa bermulazamah dengan Imam Nawawi rahimahullah dan mewarisi ilmu-ilmunya Imam Nawawi, sampai Imam Ibnul Attar ini dikenal dengan Mukhtasarun Nawawi, ringkasannya Imam Nawawi. Itu Imam Ibnul Attar rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Adapun karya tulis beliau maka sangat banyak jumlahnya. Iya, di antara yang terkenalnya kitab Arba'in Nawawi. Ya, tentu kaum muslimin kenal itu kitab Arba'in Nawawi. Nah, yang nulis itu Imam Nawawi, namanya saja Arba'in Nawawi, yang berisi 42 hadis yang jami', hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, ringkas tapi punya makna dan kandungan yang sangat luas. Itu hadis Arba'in Nawawi, dikenal oleh kaum muslimin. Kemudian kitab beliau yang lain, ya kitab ini, kitab yang kita akan baca ini, kitab Riyadus Shalihin. Kemudian di antara kitab beliau juga beliau punya kitab Al-Adhkar. Ini di dalam zikir-zikir. Kemudian beliau juga punya kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di dalam adab-adab membaca dan menafsirkan Al-Quran. Juga beliau punya karangan-karangan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam hadis, Imam Nawawi punya syarah terhadap kitab Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Jadi kalau kita baca kitab Sahih Muslim, syarah yang terbaik adalah syarahnya Imam Nawawi. Ini jamaah sekalian. Beliau juga punya kitab Takribun Nawawi yang disyarah oleh Imam Suyuti yang berjudul Tadribur Rawi. Itu yang mengarang Imam Nawawi juga itu. Kemudian dalam masalah fikih, beliau punya kitab yang besar yang dijadikan rujukan sampai pada hari ini oleh ulama seluruh dunia. Kitabnya berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mensyarah kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, disyarah oleh Imam Nawawi, judulnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, ini rujukan ulama-ulama Syafi'iyah di masa sekarang ini. Kemudian beliau juga punya dalam fikih kitab yang berjudul Raudatut Talibin wa Umdatul Muftin. Ini juga dalam fikih. Nah, sebagaimana yang kita maklumi, Imam Nawawi ini imam besar madhab Syafi'i. Bahkan kalau dikenal di madhab Syafi'i itu, kalau disebutkan syaikhan, dua guru besar, maksudnya Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Itu dua guru besar madhab ulama madhab Syafi'i. Artinya ulama-ulama Syafi'iyah sangat banyak, tapi yang paling tersohornya dua ini, Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Pendapat-pendapat mereka itu dijadikan rujukan, terutama di dalam madhab Syafi'i. Nah, ini para jamaah sekalian, dalam bidang bahasa, Imam Nawawi juga mengarang kitab besar yang berjudul Tahdzibul Asma wal Lughat.
Ini karya Imam Nawawi dalam bidang bahasa. Jadi subhanallah, beliau ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang sangat luas. Beliau ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Makanya tidak heran manakala buku-buku beliau itu dijadikan rujukan bagi umat sampai pada hari ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini Imam An-Nawawi. Baik. Adapun kitab yang kita akan pelajari yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang sangat akrab di tengah-tengah kaum muslimin. Hampir tidak ada ya di perpustakaan Islam kecuali ada kitab Riyadhus Shalihin ini. Kitab yang sangat terkenal. Nah, kita kan kenal Riyadhus Shalihin. Judul lengkap kitab ini adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Itu judul lengkapnya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Apa artinya Riyadhus Shalihin? Riyad itu jamak dari kata raudhah. Raudhah itu artinya taman. As-Shalihin jamak dari kata soleh. Jadi Riyadhus Shalihin artinya taman-taman orang-orang yang soleh. Nah, itu arti dari kata Riyadhus Shalihin. Nah, beliau berikan judul seperti ini kitab beliau dengan harapan ya, sesuai dengan judulnya, kitab ini bisa menjadi penyejuk hati bagi orang-orang soleh. Sebagaimana taman, Pak, orang kunjungi taman ya kan, biasanya untuk apa? Untuk refreshing ya kan, untuk berlibur, untuk lebih menenangkan hati, biasanya begitu kan. Nah, beliau namakan kitabnya Riyadhus Shalihin yang artinya taman orang-orang soleh, dengan maksud dan niatan supaya buku ini bisa menjadi penyejuk hati bagi orang-orang soleh. Nah, dan buku ini bisa menjadi kegembiraan tersendiri bagi orang-orang yang soleh, baik itu di dunia ataupun di akhirat. yakni harapan beliau dengan beliau mengarang dan menulis kitab ini, buku ini bisa diilmui, bisa diamalkan, bisa didakwahkan, kemudian diajarkan kepada manusia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini sangat tersebar, hampir tidak ada di negara-negara Islam kecuali ada kitab Riyadhus Shalihin, diterjemah dalam berbagai bahasa, iya, diterbitkan oleh berbagai penerbit, sangat banyak kitab ini. Nah, ini kata para ulama, apabila ada sebuah kitab, sebuah buku tersebar, ini menunjukkan keikhlasan orang yang menulisnya. Kenapa? Diterima oleh kaum muslimin kitab-kitab karya beliau. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sama pernah ada kisah, Pak, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas ini punya kitab berjudul Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta Imam Malik. Di masa beliau, Imam Malik, ada ulama-ulama yang hidup di masa Imam Malik juga mengarang kitab yang sama, judulnya sama lagi, kitab Al-Muwatta. Bahkan disebutkan di masa beliau ada ulama yang bernama Ibnu Abi Dhi'ib mengarang kitab Muwatta lebih tebal 2 kali lipat dari Muwatta'nya Imam Malik. Maka suatu hari Imam Malik ditanya, "Wahai Imam, kamu mengarang kitab Muwatta, padahal sudah banyak ulama mengarang kitab yang sama seperti yang kau karang. Untuk apa lagi ngarang kitab Muwatta?" Kata orang-orang kepada Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah, sederhana beliau mengatakan, "Maka lillahi fahuwa baqin." Apa yang diperuntukkan karena Allah, maka itulah yang akan tinggal. Apa yang diperuntukkan karena Allah, itulah yang akan tinggal. Subhanallah, ini ucapan beliau dan terbukti jamaah sekalian. Hampir-hampir kaum muslimin
para penuntut ilmu tidak mengenal kitab Muwatta kecuali kitab Muwatta'nya Imam Malik. Sementara kitab Muwatta yang lain sudah terlupakan, tidak tahu di mana sudah limbahnya. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Ini jamaah sekalian, makanya manakala kita landasi, kita awali segala aktivitas kita dengan keikhlasan, maka akan berbuah kebaikan. Sebagaimana dalam tulisan-tulisan juga Imam Nawawi, ya, kita tahu dari kitab-kitab beliau ini menunjukkan keikhlasan beliau di dalam menulis kitab ini. Rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kitab Riyadhus Shalihin ini mendapat perhatian dari para ulama kaum muslimin. Makanya disyarah, dijelaskan, ditahqiq kitab beliau ini oleh para ulama. Makanya kita akan dapat banyak kitab-kitab syarah terhadap Riyadhus Shalihin. Seperti misalnya kitab Dalilul Falihin Lituruki Riyadhis Shalihin. Itu karya Imam Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i. Kemudian ada juga, ya, kitab yang lain yang berjudul Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin. Ini juga penjelasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Nuzhatul Muttaqin judulnya. Karya sejumlah para ulama seperti Mustafa Said Al-Khan, Mustafa Al-Bugha, Muhyiddin Mustawin, dan sejumlah ulama yang lainnya. Juga di sana ada kitab Minhalul Waridin Syarhu Riyadhis Shalihin karya Subhi As-Salih. Juga ada kitab Dalilur Raghibin ila Riyadhis Shalihin. Ini semua syarah penjelasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Nah, buku yang kami pakai untuk menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin ini karya ulama masa kini berjudul Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Ini kitabnya, Pak. Ini 3 jilid ini. Ini jilid pertama baru yang saya bawa ini. Nah, kemudian ada juga syarah yang lain yang kami pakai, yaitu kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau kitab ini ada 6 jilid. Ada 6 jilid. Nah, dari buku-buku inilah kita akan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kitab Riyadhus Shalihin, kita sudah tahu tadi judulnya. Riyadhus Shalihin artinya taman-taman orang-orang soleh. Taman orang-orang soleh. Min kalami Sayyidil Mursalin. Artinya kalam Sayyidil Mursalin, yaitu hadis-hadisnya Nabi, ucapan-ucapannya Nabi, sabda-sabdanya Nabi, yang beliau ini merupakan Sayyidul Mursalin, penghulu dan pemimpinnya para Nabi dan para Rasul. Nah, dari judul saja kita sudah tahu kan, kitab ini berisi hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, beliau mengarang buku ini membagi dengan berbagai pembahasan kitab. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada sekitar 19 kitab. Beliau kasih judul pada masing-masing kitabnya. Kemudian dari kitab-kitab tersebut beliau sebutkan sub-sub bab. Ada bab-babnya. Nah, bab yang beliau sebutkan, ya, ada banyak, ya, sekitar 372 bab. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sementara jumlah hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin jumlahnya 1898 hadis. Lumayan banyak hadisnya. Ada sekitar 1898 hadis Nabi. Nah, dan walhamdulillah kebanyakan hadis-hadis yang disebut oleh Imam Nawawi imma berada dalam derajat sahih atau berada dalam derajat hasan. Ya, artinya hadisnya makbul, bersumber sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, ulama mengatakan kitab Riyadhus Shalihin ini kalau kita lihat
karena Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis Nabi, maka cocok kalau kita katakan dia kitab hadis. Riyadhus Shalihin ini kitab hadis. Nah, tetapi hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi berisi tentang adab, akhlak, fadail. Nah, maka kitab ini juga cocok kalau kita katakan sebagai kitab adab dan akhlak. Kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengapa beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin? Ada sebabnya, ada pendorongnya. Nah, beliau sebutkan dalam muqaddimahnya, salah satu motivasi besar beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin, ya, kata beliau, dalam rangka saling tolong menolong kepada sesama kaum muslimin. Nah, kita kan di dalam agama ini diperintahkan untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, sebesar-besar tolong menolong di dalam kebaikan, tolong menolong di dalam urusan agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalaulah tolong menolong dalam urusan dunia berbuah pahala, maka tolong menolong dalam urusan agama lebih besar lagi pahalanya. Nah, kita ini kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya ibadah kita benar, kita butuh tuntunan, Pak. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin berisi tuntunan bagi siapa yang mau menjalankan agama. Nah, berarti beliau ingin menolong kaum muslimin, membantu kaum muslimin supaya bisa beribadah, beragama dengan benar. Ini diantara motivasi beliau. Kemudian juga beliau sebutkan bahwa diantara motivasi beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin dalam rangka untuk menunjuki kebaikan kepada manusia, menunjukkan inilah kebaikan, inilah jalannya Allah, inilah jalannya Rasulullah, inilah yang harus kalian kerjakan, inilah yang harus kalian tinggalkan, ditunjukkan kepada kebaikan. Dan Nabi menyebutkan dalam sabdanya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Jadi menunjukkan orang kepada kebaikan itu nilai pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, motivasi beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin dalam rangka memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dalam rangka memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Nah, agama kita ini agama yang dibangun atas dasar saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan. Makanya kita butuh nasihat, kita butuh dinasehati. Dan yang menasehati semangat dalam memberikan nasihatnya, yang dinasehati jangan marah kalau dinasehati. Karena ada juga orang itu tidak suka kalau dinasehati. Nah, orang yang menasihati itu ingin kebaikan, menginginkan kebaikan kepada kamu. Justru harusnya kita berterima kasih. Ada yang mau mengingatkan kita, ada yang mau menasihati kita. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama kita dibangun di atas dasar nasihat. Harus ada saling nasihat menasihati. Kalau ada orang berbuat kesalahan, tegur dia. Jangan kita berpikir ya kamu, saya tidak mau kepoin urusan orang. Bukan seperti itu masalahnya. Ini agama kita butuh memberikan nasihat, kita butuh memberikan peringatan. Kalau ada orang bermaksiat, ada orang membuat pelanggaran, kita diam, Allah bisa marah, Allah bisa murka. Nah, kalau Allah sudah marah, Allah sudah murka, Allah bisa turunkan musibah. Nah, masalahnya kalau musibah Allah sudah turun, yang kena bukan yang berdosa saja, yang kena bukan yang bermaksiat saja, bisa jadi orang soleh kena juga. Ini masalahnya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kitab Riyadhus Shalihin ini dianjurkan oleh para ulama supaya diajarkan, dipelajari, dan kalau perlu dihafalkan hadis-hadisnya, karena memuat hadis-hadis yang sangat penting, yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau seorang penuntut ilmu itu dia suka menghafal hadis. Imam Syafi'i Pak pernah berpesan, kata Imam Syafi'i, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh, siapa yang ngapal hadis maka semakin kuat hujahnya dia. Ini keutamaan orang yang menghafal hadis. Terlebih lagi Nabi sudah doakan, bagi siapa yang menghafalkan hadis Nabi, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Hadis sahih diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati dan mencerahkan wajah seseorang yang dia mendengarkan hadis dari saya, lalu dia hafalkan dan dia sampaikan kepada manusia. Terkadang orang yang disampaikan kepadanya hadis, ternyata dia lebih paham, lebih faqih, lebih berilmu daripada yang menyampaikan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang yang belajar hadis Nabi. Kemudian juga orang yang mempelajari hadisnya Nabi ini dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya agama ini jangan sampai terlupakan, supaya ilmu agama ini jangan sampai terlupakan oleh umat Islam. Kita banyak sibuk dengan ilmu-ilmu dunia, sementara kita kurang perhatian terhadap ilmu agama. Kita sekolah, nuntut ilmu luar biasa, tahun demi tahun kita habiskan puluhan tahun, belasan tahun untuk menuntut ilmu dunia, sementara ilmu agama kita malas menuntutnya. Ini jamaah sekalian kekurangan yang seperti ini. Sementara Nabi menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mempelajari hadis Nabi dalam rangka membela syariat. Makanya senantiasa Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam agama ini, di dalam tubuh umat Islam ini ada alim ulamanya. Walhamdulillah, ini dari perkara yang patut kita syukuri. Alim ulama kita, Masya Allah, mereka mengajarkan ilmu syariat, mereka mengajarkan kepada umat Islam, membimbing umat supaya lebih baik. Ketika ada masalah-masalah yang mereka hadapi, diberikan nasihat supaya lebih tenang, supaya tidak frustasi. Karena orang kalau hanya mengandalkan dunia tanpa mengikat diri dengan ilmu agama, bisa jadi frustasi Pak dalam hidupnya. Tidak sedikit orang menghabisi nyawanya, bunuh diri gara-gara frustasi dalam hidup ini. Entah dia frustasi karena dunianya, entah dia frustasi karena hubungan percintaannya, atau karena hal yang lain. Nah, ini karena apa? Karena tidak ada agama di dalam diri. Kalau orang agama, punya agama, hidupnya selalu optimisme, tidak mudah pesimis dia dalam hidupnya. Dia selalu mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala hal yang lebih baik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masih pembahasan muqaddimah awal dari pembukaan kitab Riyadhus Shalihin. Tadi kita mengenal bagaimana kitab Riyadhus Shalihin ini, yang kemudian insyaallah taala kita akan baca muqaddimah, pendahuluan atau kata pengantar
dari Imam Nawawi sebelum beliau menyebutkan hadis-hadisnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati majelis-majelis kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa membuahkan amalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah untuk selalu berada di atasnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.